Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harisa Hakwel Hairi dengan NPM 2008-1080-152 akan dari kelas Business Intelligence dan Data Analytics akan menjelaskan tentang bagian-bagian penting dalam Business Intelligence dan Data Analytics. Untuk yang pertama yaitu definisi, di mana definisi dari Business Intelligence sendiri merupakan kumpulan metode, sistem, dan alat yang mengubah data yang belum diproses menjadi wawasan yang berharga, di mana wawasan ini dapat membantu para pebisnis untuk membuat keputusan yang strategis, taktis, dan juga dengan lebih baik. Selanjutnya, data analytics. Data analytics sendiri merupakan proses pengumpulan, pembersihan, pemeriksaan, transformasi, penyimpanan, pemodelan, ataupun query data atau dengan tugas lainnya yang terkait yang memiliki tujuan untuk menghasilkan wawasan yang menjadi masukan dalam pengambilan keputusan dalam strategi bisnis. Tetapi juga bisa berguna bagi bidang lain seperti sains, pemerintahan, ataupun pendidikan. Selanjutnya yaitu tipe data. Tipe data yang digunakan dalam Business Intelligence sendiri yaitu yang pertama nominal. Adapun tipe data nominal sendiri merupakan tipe data yang tidak memiliki skala dan merupakan bertipe numerik dan bisa jadi dalam tipe numerik tersebut dia tidak memiliki skala di mana biasanya diberikan dengan nama atau jenis tertentu. Yang contohnya yaitu seperti male and female, laki-laki dan perempuan, ataupun satu dikategorikan sebagai republik, dua demokratik, dan tiga independen. Selanjutnya yaitu tipe data ordinal. Tipe data ordinal atau biasa disebut dengan tipe data yang memiliki skala ataupun tingkatan dapat memiliki contoh seperti pertama angka 1 ditingkatkan sebagai excellent ataupun sangat baik, yang kedua good ataupun bagus, yang ketiga yaitu sedang atau fair, dan yang keempat yaitu buruk atau poor. Yang ketiga yaitu tipe data interval. Adapun tipe data interval sendiri merupakan tipe data yang dapat dimanipulasi dalam matematika. Artinya dalam tipe data interval sendiri bisa diskalakan dalam skala tertentu. Dan dalam tipe data interval tersebut nilai nol memiliki arti. Seperti contohnya yaitu temperatur dari suhu, ataupun temperatur suhu tersebut dapat kita memberikan interval yaitu seperti 80 derajat Celcius merupakan lebih panas 20 derajat Celcius dari 60 derajat Celcius, ataupun ukuran dari 20 derajat Celcius lebih panas 40 derajat Celcius, tetapi tidak lebih panas 80 derajat Celcius dibandingkan 2 kali 40 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu rasio. Tipe data rasio merupakan tipe data yang berskala interval, di mana dalam tipe data rasio ini bisa diukur dengan interval yang memiliki kecenderungan untuk dengan nilai nol dapat diartikan. Seperti contohnya itu suhu dalam Kelvin, berat badan, tinggi badan, ataupun yang lainnya. Yang ketiga yaitu Business Analytics Strategy Building Block, atau dapat disebut dengan strategi analisis bisnis. Adapun dalam strategi analisis bisnis sendiri memiliki empat pokok penting, yaitu yang pertama adalah data, people ataupun orangnya, yang ketiga yaitu prosesnya, dan keempat teknologi yang digunakan. Dalam data tersebut digunakan sebagai manajemen informasi atau IAM dalam pengelolaan analisis datanya sendiri. Dan yang kedua yaitu menerapkan manajemen data dalam pengelolaan strategi building, yaitu atau disebut MDM. Yang ketiga yaitu menilai dan mengatasi perubahan kebutuhan data.
Yang kedua yaitu dalam sekelompok orang yang digunakan dalam strategi bullying tersebut memiliki beberapa peran. Yang pertama adalah dalam pergeseran fokus dari IT ke business centric digunakan orang-orang yang mampu ataupun dapat melakukannya. Yang kedua yaitu dan dapat mengubah rencana ataupun membuat rencana untuk mengubah peran dan keahlian serta mengatur keseimbangan dan keterampilan dalam bisnis and IT sendiri. Yang ketiga yaitu proses. Adapun dalam proses ini dapat kita lihat dan pahami bahwa dengan mengukur dan mengkomunikasikan nilai analisis bisnis ataupun menetapkan proses untuk program MDM yang tadi sudah dilakukan ataupun didapatkan dari data. Yang keempat yaitu teknologi sendiri. Teknologi sangat penting dan berperan dalam proses strategi building block ini, yang dimana dengan menilai teknologi baru yang proaktif dan dapat menjadi strategi yang paling penting dalam bisnis analytics sendiri, di mana diharapkan rancangan dan strategi yang dibangun dengan data yang fleksibel tersebut dapat menghasilkan analisis bisnis yang fleksibel dan dapat diterapkan selanjutnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu adapun cakupan. Dalam business analytics sendiri memiliki 3 komponen cakupan yang penting, yaitu yang pertama deskriptif, prediktif, dan preskriptif. Adapun hal yang membedakan antara deskriptif, prediktif, dan preskriptif tersebut yaitu yang pertama dalam segi pertanyaan yang muncul untuk kita kembangkan, yaitu yang pertama untuk deskriptif sendiri kita akan memunculkan pertanyaan berupa apa yang telah terjadi setelah proses data tersebut dan apa yang terjadi saat ini. Kemudian dalam prosesnya deskriptif sendiri akan melakukan pelaporan bisnis, membuat dashboard, membuat scorecard, dan juga menyimpan data warehousing. Dan di mana hasil dari deskriptif tersebut akan menghasilkan masalah dan peluang bisnis yang terdefinisi lebih baik dari sebelumnya. Kemudian untuk bagian yang kedua yaitu prediktif tersebut memunculkan pertanyaan apa yang akan terjadi selanjutnya dan mengapa hal itu bisa terjadi. Dalam prosesnya, bisnis analytics sendiri melakukan yang pertama data mining, text mining, web atau media mining, dan juga forecasting atau peramalan. Di mana hasil dari prediktif sendiri dapat menjadi proyeksi yang akurat mengenai keadaan dan kondisi di masa depan. Selanjutnya yaitu preskriptif, di mana dalam preskriptif ini memunculkan pertanyaan yaitu apa yang harus dilakukan dan mengapa harus melakukan hal tersebut, di mana dari prosesnya ini kita melakukan sebuah optimasi, simulasi, dan juga decision modeling serta expert system atau sistem pakar, di mana hasil dari preskriptif tersebut akan menghasilkan keputusan yang terbaik dari analisis bisnis yang dilakukan, yang nantinya diharapkan dapat menjadi hasil keputusan penting dalam melakukan keputusan yang akan diambil oleh suatu pebisnis atau perusahaan tertentu. Terima kasih, sekian yang dapat saya jelaskan dalam presentasi mengenai hal-hal penting yang dijelaskan dalam business intelligence dan data analitik. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.